berdosa karena anak kita tidak salah. Anak berdosa, kita juga sebagai ayah berdosa. Begitu juga sebaliknya, kita ayah, kita suami punya pahala dengan sebab istri kita salah, dengan sebab anak kita salah. Maka dikatakan suami itu adalah qawwam, pemimpin. Ciri-ciri pemimpin itu kan ingin meraih segala bentuk kebahagiaan untuk dirinya dan rakyatnya, dan ingin menghindar daripada kebinasaan dirinya dan rakyatnya. Kebahagiaan kita, kebahagiaan istri dan anak-anak kita, menghindar daripada kebinasaan kita, kebinasaan istri dan kebinasaan anak-anak kita. Ini kadang-kadang sukar dipahami oleh mayoritas orang. Menyangkut dengan anak, seolah-olah apabila anak itu sudah akil balik, itu sudah putus urusannya dengan ayah. Tidak, Pak. Kecuali baru putus apabila ilmu fardu'innya sudah diberikan. Maka seluruh kebaikan yang dia lakukan kita akan berkongsi, kejahatan yang dia lakukan hanya untuk dia, tidak lagi berkongsi dengan kita. Tapi selama anak itu tidak diberikan ilmu fardu'in, maka dua-duanya berkongsi. Dosa berkongsi, makna berkongsi, dosa yang penuh untuk istri dan untuk suami, untuk anak dan untuk ayah. Bukan dosa itu dibagi dua. Apabila tidak kita berikan ilmu fardu'in, itu harus dipahami. Karena yang sementara kita hanya hidup di dunia ini sementara kita diciptakan untuk selama-lama. Kita diciptakan untuk selama-lamanya. Yang sementara itu apa? Yang sementara itu hidupnya di dunia ini. Setiap manusia yang sudah dilahirkan, dia itu akan abadi. Abadi kalau orang beriman itu abadi di dalam surga. Kalau orang yang tidak beriman itu ya abadi di dalam neraka. Yang sementara hanya hidup di dunia. Jadi jangan mau kalau ada orang yang mengajak kita untuk menukar akhirat dengan dunia, campakkan akhirat ambil dunia, jangan mau. Karena dunia sementara akhirat itu abadi. Fahada air rajul minal faidin. Jadi orang yang menuntut ilmu itu untuk menjadi bekalan akhiratnya, itu adalah orang yang lepas daripada azab Allah dan orang yang akan mendapatkan kebaikan dan balasan-balasan yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Mencari ilmu untuk bekalan akhiratnya. Wa alamatu alimil akhirah salasa, dan tanda-tanda orang alim akhirat itu 3 macam. Ini sangat penting karena hari ini kita banyak mendengar di media-media orang-orang yang mengistilahkan fulan itu ulama fulan itu ulama dunia, bukan ulama akhirat, dicaci maki. Seolah-olah pencaci itu lebih baik daripada alim yang dicaci. Ini tanda-tanda ulama yang akhirat, dan yang tidak ada tanda ini, kebalikan kepada tanda ini adalah ulama dunia. Ada 3 macam. Wahia adamu talabid dunia bila ilmi. Dianya yang 3 macam itu, pertama, tidak mencari dunia dengan ilmu.
ilmu agama yang sudah ada pada dia tidak dijadikan sebagai alat, sebagai sarana untuk mengumpulkan dunia. Karena kalau dulu itu orang-orang yang alim adalah orang-orang yang dipergunakan, yang digunakan, yang dipakai oleh khalifah atau oleh sultan, oleh raja-raja Islam. Apabila kita berilmu dekat dengan sultan, dipakai oleh sultan, akan mendapatkan dunia. Ada orang yang menuntut ilmu itu untuk mencari dunia, atau dimuliakan. Apabila kita berilmu, dimuliakan oleh umat, ditakdim, dihormat oleh umat. Apa yang kita katakan, masyarakat umat akan tunduk. Itu kasat yang menjadi tanda orang alim itu adalah alim dunia, bukan alim akhirat. Tanda alim akhirat tidak menjadikan ilmu itu sebagai alat untuk mendapatkan dunia. Dunia itu apakah harta atau martabat atau kemuliaan. Makna dunia segala keadaan yang terjadi sebelum mati itu dunia. Segala keadaan sebelum kematian itu adalah dunia. Segala keadaan sesudah kematian itu adalah akhirat. Apapun yang terjadi sebelum kematian itu dikatakan dengan dunia. Hal-hal yang terjadi sebelum kematian itu ada dua macam. Ada yang manfaatnya untuk akhirat sesudah kematian, maka itu dikatakan dengan akhirat. Yang tidak bermanfaat terhadap akhirat itu dikatakan dengan dunia. Kita makan, minum, tidak ada manfaatnya untuk akhirat, dunia itu. Jadi bukan hanya dunia. Kita biasa terbayang dunia itu adalah kemewahan, sehingga orang yang miskin itu seolah-olah akhirat, padahal tidak. Tujuan makan dan minum itu adalah untuk menumbuhkan sebuah kekuatan. Untuk apa kekuatan itu? Untuk beribadah. Makan dan minum yang bermanfaat untuk akhirat dikatakan akhirat. Makan minum tidak bermanfaat untuk akhirat, dunia itu. Walaupun dia itu orang sangat miskin. Ada orang tidak punya rumah, tidak punya usaha, tidak punya harta, makan kadang-kadang, tetapi dia tidak sholat, maka kehidupannya itu adalah penuh dengan dunia. Itu yang dimaksud dengan dunia. Wa qaulu qasdihi bil istighal bil ulumi, wa qauli qasdihi bil istighal bil ulumi naila sa'adatil akhirah. Wa qaul, dan yang kedua, keadaan kasatnya dengan berbimbang dengan ilmu itu adalah mencapai kebahagiaan akhirat. Kasat, istighal. Istighal itu menghabiskan waktu, menggunakan waktu atau aktivitas kesibukan kita dengan ilmu, tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Misalnya kita duduk malam ini dari jam 9 sampai jam 10 misalnya. Itu disebut dengan kita sedang istighal bil ulum, sedang sibuk dengan ilmu. Tujuannya untuk apa? Naila sa'adatil akhirah, untuk mencapai kebahagiaan akhirat, supaya kita kenal terhadap Allah. Mudah-mudahan mati dalam keadaan beriman. Orang yang mati dalam keadaan beriman itu tidak akan kekal dalam neraka. Andai pun masuk neraka tetapi tidak kekal. Na'udzubillah kalau mati tanpa iman, itu akan kekal di dalam neraka. Jadi tujuan mencari ilmu adalah untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat.
fayakunu mu'taniyan bi ilmil batin sa'isan li qalbihi bi mujahadatin nafs. Maka ada seseorang itu yang menganggap penting dengan ilmu batin, lagi yang mensiasat bagi kalbunya dengan memerangi hawa nafsu. Ilmu batin yaitu ilmu yang berbicara tentang hati, atau dikatakan dengan ilmu akhlak, atau yang biasa disebut dengan ilmu tasawuf. Biasanya ada orang yang alergi dengan nama. Kalau kita katakan ilmu tasawuf itu, ada orang yang alergi, tidak ada istilah tasawuf. Jadi ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Karena dengan ilmu tasawuf itu orang akan mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dan mensiasat kalbunya dengan mujahadah nafsu, dengan melawan hawa nafsu. Dan salah satu ibadat yang besar itu adalah melawan hawa nafsu, mukhalafatun nafsi. Kita ingin jus, nafsu kita, perasaan kita sangat ingin untuk minum jus dan punya uang, tidak minum. Kenapa tidak minum? Karena apabila kita minum jus berarti kita menuruti keinginan, kita lawan dia, tidak minum walau punya uang. Itu dikatakan dengan mukhalafatun nafsi. Itu bahagian daripada ibadah. Karena apabila orang sudah beradat, sudah mampu melawan hawa nafsunya, hatinya itu akan bersih, hatinya itu akan kosong, tidak ada kesibukan-kesibukan. Di saat hati itu bersih dan kosong daripada selain Allah, maka hati itu sangat gampang ingat kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, wa qawnu i'timadihi fil ulum ala tibai sahibi syariah sallallahu alaihi wasallam fi af'alihi wa aqwalihi. Dan yang ketiga, keadaan berpegangnya pada ilmu di atas mengikut sahib syariat, yaitu Rasulullah SAW pada perbuatannya dan pada perkataannya. Ciri-ciri ulama akhirat yang ketiga, pegangannya pada ilmu itu adalah kepada Rasulullah SAW, baik berkenaan dengan perkataannya dan perbuatannya, bahkan diamnya. Jadi landasan ilmu itu adalah ikut kepada sahib syariat, yakni Rasulullah. Jadi tiga macam. Tidak menjadikan ilmu itu sebagai sarana untuk mendapatkan dunia. Yang kedua, kasatnya berbimbang dengan ilmu itu untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Dan yang ketiga, pegangannya di dalam ilmu itu adalah mengikut Rasulullah SAW. Apabila ciri-ciri yang tiga ini ada, maka dikatakan orang itu adalah ulama akhirat. Jadi tidak mencari dunia. Siapa yang tahu itu? Hanya dia. Kita tidak tahu. Kemudian kasat berbimbang dengan ilmu itu untuk mencapai akhirat. Yang namanya kasat itu perbuatan hati. Siapa yang tahu? Orangnya. Kita tidak tahu. Begitu juga pegangannya. Jadi menghakimi seseorang itu ulama usul, menghakimi seseorang itu ulama dunia, itu adalah menghukum dengan sesuatu yang tidak punya landasan. Karena semua itu adalah perbuatan qalbu. Wa alamatu adami talabi dunya bil ilmi ayyakuna awwala amilin bil amri wa mujtanibin linnah.
wa yakuna mujtaniban talafuha mat'amin wa maskanin wa malbasin wa yakuna munazilan munkabitan an mukhalatatis sultan illa linushin lahu aw liraddi madalima ila arbabiha aw lisyafaati fi mardatillahi ta'ala wa alla yakuna musari'an ilal fatawa ka'ayadulla ala man huwa a'lam minhu. Dan tanda-tanda tidak mencari dunia dengan ilmu bahwa ada seseorang itu awal-awal orang yang beramal dengan perintah dan menjauhi bagi larangan. Tanda orang tidak mencari dunia dengan ilmu, perintah itu dilakukan dan larangan itu dijauhkan. Kalau perintah dia pertama sekali yang melakukan, kalau larangan dia yang pertama sekali yang menjauhi. Wah.